Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan nama saya Irfan Faurin Pagaralam. Saya adalah salah satu mahasiswa dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020. Pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang laporan akhir mata kuliah praktikum dasar-dasar akustik yang berjudul penggunaan frekuensi bunyi dan lebar deteksi dasar. Substrat dasar perairan merupakan salah satu potensi abiotik yang luar biasa. Substrat berguna sebagai habitat, tempat mencari makan, dan memijah bagi sebagian organisme akuatik. Selain itu, dasar perairan memiliki komposisi yang sangat kompleks mulai dari substrat berukuran kecil sampai batu-batuan. Menurut Ulrich 1983 dalam Ningsi et al. 2021 menyatakan bahwa dasar perairan laut memiliki karakteristik memantulkan dan menghamburkan kembali gelombang suara seperti halnya permukaan perairan laut. Efek yang dihasilkan lebih kompleks karena sifat dasar laut yang tersusun atas beragam unsur mulai dari bebatuan yang keras hingga lempung yang halus serta lapisan-lapisan yang memiliki komposisi yang berbeda-beda. Akustik kelautan merupakan satu bidang kelautan yang mendeteksi target di kolom perairan dan dasar perairan dengan menggunakan suara sebagai medianya. Studi kelautan dengan menggunakan akustik sangat membantu peneliti untuk mengetahui objek yang berada di kolom perairan dan dasar perairan. Objek ini dapat berupa plankton, ikan, jenis substrat, maupun kandungan minyak yang berada di bawah dasar perairan. Akustik bawah air sangat bergantung pada frekuensi atau frekuensi dependence yang berkisar antara 10 Hz sampai 1 MHz. Semakin kecil frekuensi yang digunakan, gelombang akustik akan menembus lebih dalam ke dalam lapisan dasar perairan dan demikian sebaliknya. Hal ini disebabkan semakin tinggi frekuensi akan semakin cepat diserap oleh medium air laut, menurut Solekin et al. 2017. Hidroakustik. Teknologi hidroakustik adalah teknologi yang digunakan untuk mendeteksi objek bawah air dengan memanfaatkan perambatan gelombang suara. Sistem klasifikasi akustik substrat dasar perairan yang dapat memperkirakan tipe substrat dan sifat geoteknik dari jarak jauh. Teknologi akustik adalah teknologi yang memanfaatkan pancaran gelombang suara yang dikeluarkan transducer menuju kolom perairan. Sinyal atau gelombang suara yang mengenai target seperti ikan, plankton, dasar perairan, dan lain-lain akan dikembalikan ke transducer, menurut Kurnia et al. Tahun 2017. Pemanfaatan teknologi hidroakustik untuk penangkapan ikan menjadi salah satu metode yang efektif untuk mendeteksi keberadaan ikan secara langsung, cepat, dan akurat. Pemanfaatan teknologi hidroakustik pada pengoperasian berbagai alat tangkap diperlukan untuk mengetahui sejauh mana teknologi penangkapan ini mempengaruhi efektivitas dan produktivitas suatu alat tangkap yang dapat meningkatkan jumlah hasil tangkapan. Khusus pengoperasian bagan perahu, instrumen akustik akan membantu menjawab pertanyaan yang terkait dengan waktu kedatangan ikan di catchable area atau area penangkapan bagan perahu, menurut Kurnia et al. 2017. Nah, selanjutnya adalah panjang gelombang. Frekuensi berkaitan dengan panjang gelombang bunyi. Panjang gelombang suara adalah jarak dari satu gelombang suara frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang suara. Hubungan keduanya berbanding terbalik. Jadi semakin tinggi frekuensi, maka panjang gelombang semakin pendek. Sebaliknya, semakin rendah frekuensi bunyi, maka panjang gelombang bunyi yang terbentuk akan semakin panjang. Nah, rumus untuk mencari panjang gelombang bunyi, frekuensi, dan kecepatan bunyi yaitu dengan rumus C sama dengan lambda dikali F. Nah, itu rumusnya tinggal kita balik-balik aja jika ingin mencari yang lain. Di mana C itu adalah kecepatan bunyi, lambda itu panjang gelombang, dan F adalah frekuensi bunyi. Nah, selanjutnya adalah lebar deteksi. Perubahan panjang gelombang bunyi akan berpengaruh terhadap perubahan amplitude gelombang bunyi. Ini menyebabkan adanya keterkaitan antara frekuensi bunyi yang digunakan dengan lebar deteksi dasar. Semakin tinggi frekuensi bunyi yang digunakan, maka semakin sempit lebar deteksi dasarnya. Sebaliknya, jika semakin kecil frekuensi yang digunakan, maka semakin lebar deteksi dasarnya. Nah, selanjutnya adalah pembahasan dari soal yang sudah dikasih pada saat praktikum lebar deteksi dasar. Di mana soal yang pertama itu adalah frekuensi 40 kHz dan lebar deteksi dasar 26 derajat.
Yang kedua frekuensi 50 kHz, lebar deteksi 26 derajat. Dan yang ketiga frekuensinya 150 kHz dan lebar deteksi dasar 26 derajat. Dan yang keempat adalah frekuensi 20 kHz dengan lebar deteksi dasar 26 derajat. Nah, baiklah, pada yang pertama adalah diketahui bahwa C-nya itu sama dengan 1500 meter per second, seperti yang sudah diberikan, data yang sudah diberikan pada soal. Nah, untuk frekuensinya adalah 40 kHz, seperti yang saya bacakan tadi. Nah, yang pertama adalah mencari lambdanya dengan rumus C per F, atau kecepatan suara per frekuensi. Dimasukkan rumus C per F, yaitu sama dengan C-nya itu 1500 per frekuensinya 40, sama dengan 37,5. Nah, lalu untuk mencari alasnya adalah dengan rumus tan X, sama dengan depan per samping. Tinggal dimasukkan, yaitu 26 dibagi 2 sama dengan tan 13 sama dengan X per 37,5 sama dengan 0,46 sama dengan X per 37,5. Nah, X sama dengan 0,46 dikali 37,5, lalu X sama dengan 16,875 dikali 2 sama dengan 33,75 meter. Itu adalah lebar alas dari lebar deteksi dasar. Nah, lalu untuk mencari luasnya adalah 1/2 dikali alas kali tinggi. Nah, sama dengan setengah 33,75 dikali 37,5 sama dengan 632,8125 meter. Nah, yang kedua adalah data B, yang dimana diketahui C-nya itu 1500 sama seperti yang awal, dan F-nya yaitu 50 kHz. Nah, sama seperti tadi, masukkan rumus lambda sama dengan C per F, lalu masukkan datanya 1500 dibagi 50 sama dengan 30, lalu rumus tan X yaitu sama dengan panjang sisi depan dibagi panjang sisi samping. Tan 13 sama dengan X per 30 sama dengan 0,46 sama dengan X per 30. X sama dengan 0,46 dikali 30, X sama dengan 13,8 dikali 2, X sama dengan 27,6 meter, dengan terakhir tinggal dicari L-nya atau lebarnya, yaitu 1/2 dikali alas kali tinggi. Setengah dikali 27,6, seperti yang sudah didapatkan tadi, dikali 30, lalu hasilnya sama dengan 4,4 meter. Nah, selanjutnya adalah untuk mencari yang soal ketiga, yaitu C-nya sama 1500 meter per second, dengan F-nya yaitu 150 kHz. Dimasukkan lagi rumus lambda, itu 1500 dibagi 150 sama dengan 10. Masukkan rumus tan X, tan 13 sama dengan X per 10 sama dengan 0,46 sama dengan X per 10. X sama dengan 0,46 dikali 10, X sama dengan 4,6 dikali 2, dan X sama dengan hasil akhirnya itu 9,2. Dan tinggal kita mencari luasnya. Luasnya yaitu setengah dikali alas dikali tinggi, sama dengan setengah dikali alasnya yaitu 9,2 dikali tingginya yaitu 10. Nah, sama dengan 46 meter. Nah, yang terakhir adalah C-nya 1500 meter per second dan frekuensinya yaitu 200 kHz. Masukkan lagi 1500 dibagi 200 yaitu 7,5. Lalu masukkan rumus tan X lagi, tan 13 sama dengan X per 7,5 sama dengan 0,46 sama dengan X sama dengan 7,5. Lalu X sama dengan 0,46 dikali 7,5, X sama dengan 3,45 dikali 2. Yang terakhir hasilnya yaitu X sama dengan 6,9 meter. Nah, selanjutnya untuk mencari luas, 1/2 dikali alas dikali tinggi sama dengan setengah. Masukkan lagi data yang sudah kita cari, yaitu 6, dikali setengah dikali 6,9 dikali 7,5. Dan didapatkan hasil akhirnya yaitu 25,875 meter. Nah, kesimpulan dari praktikum ini adalah teknologi hidroakustik adalah teknologi yang digunakan untuk mendeteksi objek bawah air dengan memanfaatkan perambatan gelombang suara. Yang kedua adalah frekuensi berbanding terbalik
dengan panjang gelombang suara. Nah, yang ketiga, perubahan panjang gelombang bunyi akan berpengaruh terhadap perubahan amplitude gelombang bunyi. Nah, yang keempat, semakin tinggi frekuensi bunyi yang digunakan, maka semakin sempit lebar deteksi dasarnya. Yang kelima, yang terakhir, semakin kecil frekuensi yang digunakan, maka semakin lebar deteksi dasarnya. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang lebar deteksi dasar, laporan praktikum dasar-dasar akustik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.